Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Di video kali ini kita akan belajar cara mengucapkan huruf dzal sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, siapa yang ketika membaca Al-Quran lalu nyampe ayat ini, terus bacanya kayak gini, wa'idh atau wa'iz atau wa'id atau malah wa'id. Bismillah sahabat Al-Quran, kita belajar sama-sama ya. Huruf dzal ketika sukun ini adalah termasuk huruf yang bisa dibilang sulit diucapkan. Alhasil kesalahan yang muncul juga macam-macam. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang kurang sempurna sifatnya, ada yang tertukar dengan huruf yang lain, dan ada juga yang nasibnya sama seperti huruf dhad di surat Yasin yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Buat yang belum tonton, coba aja klik di atas. Balik lagi di huruf dzal sukun tadi. Jadi sebenarnya kalau sampai salah huruf dzal itu karena kita belum tahu persis saja makhraj dan sifatnya. Kita bahas dulu makhrajnya, baru nanti kita sempurnakan sifatnya. Huruf dzal ini makhrajnya dari torful lisan atau ujung lidah yang ketemu sama ujung gigi seri atas. Saya ulangi lagi, huruf dzal ini bertemunya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Satu kelompok dengan huruf sa dan dha. Jadi jangan sampai tertukar pertemuannya. Misalkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, yang mana itu miliknya huruf ta, dal, dan ta. Nah, kalau sudah pas pertemuannya, baru kita sempurnakan sifatnya. Jadi setiap huruf itu, sahabat Al-Quran, rata-rata sifatnya ada 5-6 sifat. Termasuk huruf dzal ini punya 5 sifat. Pertama, dzal punya sifat jahar. Jahar itu tertahannya nafas atau udara saat kita mengucapkan huruf tersebut. Lawannya hamas. Jadi contohnya, wa'il, wa'il, wa'il. Tidak boleh kemudian ada nafas atau udara yang keluar. Misalkan wa'id, wa'id, ya, ada udara atau nafas yang keluar. Yang kedua, sahabat Al-Quran, sifat huruf dzal adalah rakhawah, yaitu mengalirnya suara saat kita mengucapkan huruf tersebut. Jadi dzal ini nafasnya tertahan tadi, udaranya tertahan, tapi suaranya keluar. Contohnya, wa'il, wa'il, wa'il. Ya, ada ya, itu suara yang keluar. Tapi nggak boleh keluar nafas juga. Wa'il, wa'il, gitu ya. Dan apalagi tertahan suaranya. Contohnya, wa'id, wa'id, ya. Itu tidak boleh. Ya, suaranya tertahan, tidak ada wa'il, harusnya wa'il, tidak boleh wa'id. Ya. Ketiga, sahabat Al-Quran, sifat huruf dzal adalah istifal, lawannya isti'la. Jadi istifal itu pangkal lidah tidak perlu diangkat ke atas langit-langit. Ya, ya, sekali lagi, pangkal lidah tidak perlu diangkat ke atas langit-langit. Artinya, biarkan lidah tersebut atau biarkan lidah kita terdampar di bawah. Wa'il, wa'il, wa'il. Tidak perlu diangkat misalkan. Wa'il, wa'il. Nah, itu miliknya huruf dha. Ya, sama, makhrajnya sama, tapi sifatnya yang beda. Berikutnya, sahabat Al-Quran, yang keempat, sifat huruf dzal adalah ismat. Hurufnya keluar dengan perlahan-lahan. Ya, ini disebabkan ya karena tadi ada aliran terlebih dahulu sebelum diucapkan. Ya, wa'il, wa'idza, ya, wa'il, wa'idza, wa'idza. Enggak mungkin kita bisa mengucap cepet-cepetan gitu. Kayak misalnya la, wa'ila, wa'ila. Nah, ini harus wa'idza. Nggak bisa wa'idza gitu ya. Tidak ada alirannya terlebih dahulu.
Kemudian yang terakhir ya, sifat dari huruf dzal ini adalah sifat infitah, artinya terbuka. Jadi ketika mengucapkan huruf, antara lidah dan langit-langit atas ini harus terpisah alias terbuka. Ya, tidak boleh kemudian antara lidah dan langit-langit atas itu ada yang tertutup. Misalnya kalau kita bacanya itu gremeng, ya, wa il gitu ya, wa idza wa il ya. Jadi harus seperti itu. Jadi saya ulang lagi, sifatnya ada 5 sahabat Al-Quran ya. Yang pertama ada jahar, kemudian ada rakhawah ya, lalu kemudian istifal, ismat, dan infitah. Nah, 5 sifat itu jika sudah dipenuhi maka insya Allah tidak ada kesalahan saat mengucapkan huruf dzal, apalagi dzal sukun. Dan sahabat Al-Quran itu tadi makhraj dan sifat dari huruf dzal. Maka kurang sempurna bila bacanya seperti wa'id. Nah, kalau wa'id itu berarti ada sifat yang seharusnya tidak dibaca di huruf dzal. Itu qalqalah atau tawalud. Itu miliknya huruf dzal. Walaqad, nah itu baru walaqad, bukan wa'id. Nah, kalau wa'il itu harusnya seperti itu. Wa'il ya. Atau dibaca seperti ini, wa'id, yang mana itu kehilangan satu sifat yang kedua tadi, rakhawah. Wa'id ya. Jangan sampai kemudian saking kita ingin hati-hati membaca supaya tidak tawalud atau qalqalah tadi, lalu sampai menghilangkan salah satu sifatnya juga. Ya, tidak perlu seperti itu, harus diusahakan tetap ada. Ya. Wa'il. Ya, tidak boleh wa'id. Nah, kemudian apalagi dibaca seperti ini, wa'id. Ya, saya pernah juga menemukan seperti ini, yang mana dia ketambahan sifat hamas atau wa'id gitu ya. Nah, ini dihindari ya, karena memang salah satu sifat huruf dzal itu adalah dia jahar ya, bukan hamas. Tidak boleh ada udara atau nafas yang keluar. Wa'il tidak boleh wa'id apalagi seperti itu. Atau wa'iz, yang lebih parah lagi, ada wa'iz, ya ini tertukar dengan huruf za. Wa'iz, ini salah, beda makhraj apalagi ya, seperti itu. Maka sahabat Al-Quran, bacalah huruf dzal sukun dengan benar. Wa'il qala, wa'il qulna, fanabadnahum, fadhkuruni alkurkum. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menyempurnakan bacaan Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.